Saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab Galatia pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-9. Sekali lagi, khotbah pada hari ini diambil dari kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 yang bunyinya adalah demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita akan baca sekali lagi ayat ini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini, jangan menyerah, Tuhan sedang bekerja. Saudara-saudara, firman Tuhan yang baru kita baca ini dimulai dengan kalimat, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Saudara-saudara, berbuat baik itu adalah kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan mau supaya dalam kehidupan kita senantiasa selalu berbuat kebaikan. Haleluya. Saudara-saudara, kalimat jangan jemu-jemu berbuat baik dalam teks bahasa Inggris, kalau Anda membaca King James Version, diterjemahkan dengan let us not be worried in well doing. Ya. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya, jangan lelah untuk berbuat baik. Ya, jadi kata let us not be worried, kata jangan jemu-jemu diterjemahkan dengan let us not be worried. Worry ini artinya letih, lesu, lelah. Jadi dalam bahasa Indonesianya, jangan lelah untuk berbuat kebaikan. Tetapi di dalam kata worry ini lebih dalam, ya. Artinya sebuah kelelahan yang di dalamnya ada unsur mental dan emosional, saudara. Jadi ini adalah sebuah kelelahan yang disertai rasa jenuh dan juga rasa bosan. Worry. Saudara-saudara, kelelahan seperti ini bisa terjadi karena sesuatu hal yang terjadi berulang-ulang di dalam kehidupan seseorang. Misalnya, ketika seseorang menghadapi situasi, tekanan-tekanan, tantangan-tantangan di dalam kehidupannya yang terus-menerus terjadi di dalam hidupnya, dan akhirnya dia bisa menjadi capek, dia menjadi lelah karena situasi dan tantangan yang dihadapi di dalam hidupnya. Saudara-saudara, kelelahan bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Ada masa dalam hidup kita di mana kita rasanya capek, kita rasanya lelah. Ketika kita menghadapi situasi, tantangan, pergumulan, pencobaan yang terus saja terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah berdoa, tetapi kita belum juga bisa melihat ada jawaban dari doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Mungkin juga kita sudah berusaha melakukan sesuatu, tapi kita tidak melihat terjadi sesuatu di dalam hidup kita. Kita sudah setia, tetapi seolah-olah tidak ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan banyak orang ketika mereka sampai kepada titik ini, mereka rasanya capek dan mau menyerah saja. Karena sudah nggak sanggup lagi menghadapi tantangan yang terjadi di dalam hidupnya. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, atau janganlah kita bosan berbuat baik, atau jangan kita lelah untuk melakukan kebaikan. Artinya Tuhan tahu apa yang sedang kita alami. Dia tahu ada saatnya di mana kita bisa saja menjadi jemu, bisa saja menjadi bosan, atau kita bisa juga lelah untuk berbuat kebaikan. Tetapi Tuhan juga memberikan janjinya kepada kita. Firman Tuhan ini berkata masih dalam Galatia 6 ayat 9, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, atau kita akan mendapatkan hasil dari apa yang kita sudah tabur, saudara. Berbicara tentang tuaian, itu artinya ada sesuatu yang kita tabur. Amin. Kalau Anda menabur kejahatan, Anda akan menuai kebinasaan, kata firman Tuhan. Tetapi kalau Anda menabur kebaikan, maka Anda akan menuai kebaikan juga. Amin. Makanya firman Tuhan berkata, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Tuhan mau supaya kehidupan orang percaya dipenuhi dengan kebaikan yang baik, saudara.
supaya kebaikan Tuhan itu terpancar melalui hidup kita. Amin. Haleluya. Supaya suatu waktu kita akan menuai sesuatu yang baik juga di dalam hidup kita. Haleluya. Ini yang namanya hukum tabur tuai. Saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan ini? Yang pertama, kelelahan dan kebosanan adalah sesuatu hal yang konkret atau sesuatu hal yang nyata, sesuatu hal yang real yang bisa terjadi dalam kehidupan manusia. Kelelahan atau rasa capek bisa dialami oleh setiap manusia karena kita ini bukan Superman. Tahu Superman? Saya percaya kita semua rata-rata udah pernah nonton film Superman mungkin, atau pernah lihat Superman itu, saudara. Dia adalah manusia super, saudara, yang hanya ada di film-film, ya. Kalau berantem sama musuhnya nggak pernah keringetan, saudara. Saking kuatnya. Itu Superman, saudara. Tapi Superman itu bukan kita, benar nggak? Ya, manusia bisa saja menjadi lelah. Karena memang tanpa Tuhan kita lemah, saudara. Makanya kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai sumber kekuatan kita. Amin. Kita membutuhkan Tuhan sebagai sumber pertolongan kita. Haleluya. Saudara-saudara, kata jemu bisa berarti sebuah kelelahan secara fisik, emosi, dan juga sebuah kelelahan secara mental. Bahkan orang percaya pun bisa mengalami kelelahan yang seperti ini. Contohnya adalah Nabi Elia. Ya, kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat, coba kita lihat ayat ini. 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat bunyinya demikian. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara-saudara, perhatikan apa yang diucapkan oleh Nabi ini. Nabi ini adalah Nabi Elia, saudara. Dia berkata, cukuplah itu sekarang. Ya Tuhan, ambillah nyawaku, atau cabutlah nyawaku. Di sini Nabi Elia meminta Tuhan untuk mengambil atau mencabut nyawanya. Ya, saudara-saudara, ini adalah sebuah perkataan dari seorang yang sudah sangat kelelahan. Karena tekanan-tekanan, karena situasi dan tantangan yang dia harus hadapi di dalam hidupnya. Seorang yang sedang putus asa dengan apa yang dia alami di dalam hidupnya. Dan akhirnya dia sampai di satu titik di mana dia ingin menyerah saja terhadap situasi dan keadaan yang dia alami. Makanya dia berkata, cukup Tuhan, it is enough. Ambil aja nyawaku. Benar? Dia udah rasa semuanya udah cukup. Ya, tekanan-tekanan itu terlalu menekan dia. Sehingga dia berkata, ambil saja nyawaku. Saudara, kenapa Nabi Elia bisa berkata seperti ini? Kalau Anda membaca dalam kejadian sebelumnya, dalam pasal sebelumnya, ya, Anda bisa membaca di sana terjadi pertempuran yang hebat antara Nabi Elia melawan nabi-nabi Baal, saudara. Bagaimana seorang diri, Nabi Elia harus menghadapi ada 450 nabi-nabi Baal. Peristiwa ini bisa kita baca di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 37 sampai 40. Tidak ada salahnya kalau kita baca ya sebagian dari peristiwa ini. 1 Raja-Raja 18 ayat 37 sampai 40. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ayat 38. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Ayat yang ke-40, kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Saudara, kalau Anda memperhatikan dalam peristiwa ini, sebenarnya Elia tidak sendiri dalam menghadapi nabi-nabi Baal, ya.
Ada Tuhan yang menyertai dia, ada Tuhan yang bersama dengan dia. Amin. Ya, Tuhanlah yang membela dia, Tuhan yang memberikan kemenangan kepada Elia atas nabi-nabi Baal. Saudara, dalam peristiwa ini Nabi Elia menantang nabi-nabi Baal untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Siapa yang persembahannya diterima oleh Tuhan mereka, kalau persembahannya disambar oleh api, maka dialah Allah yang hidup, yang layak disembah. Saudara, kalau Anda membaca ya dalam ayat-ayat sebelumnya, para nabi Baal ini mendapatkan giliran yang pertama. Ya, mereka mulai membuat persembahan kepada Tuhan mereka, saudara. Mereka mengolah persembahan itu di hadapan Tuhan mereka, dan setelah itu mereka mulai mengadakan ritual untuk persembahan itu. Ya, mereka mulai keliling mezbah, dan mereka mulai teriak-teriak kepada Tuhan mereka untuk supaya Tuhan mereka menjawab seruan mereka, saudara. Yang menurunkan api untuk menyambar persembahan yang mereka persembahkan kepada Tuhan pada waktu itu. Tetapi ternyata sudah lewat tengah hari, bahkan sampai petang, tidak ada api yang turun menyambar persembahan yang mereka persembahkan kepada Tuhan mereka. Sampai-sampai Nabi Elia mengejek mereka. Dia berkata, "Di manakah Tuhanmu? Apakah mereka sedang tidur? Apakah mereka sedang banyak urusan? Atau mungkin Tuhanmu sedang jalan-jalan sehingga tidak memperhatikanmu?" Ya, itu yang dikatakan oleh Nabi Elia kepada nabi-nabi Baal. Dan sampai petang pun tidak ada jawaban. Dan akhirnya tiba giliran Elia. Elia lalu mengatur persembahannya. Ya, dia menyusun batu-batu, ada 12 batu yang melambangkan suku Israel, dan dia membuat persembahan di hadapan Tuhan. Bahkan kayu apinya disuruh siram pakai air, saudara. Ya, terus ada parit lagi di sampingnya, paritnya disuruh isi pakai air, saudara. Ya, saudara, sesudah dia mempersembahkan kepada Tuhan, lalu Nabi Elia berdoa kepada Tuhan. Amin. Dan pada waktu dia berseru kepada Tuhan, pada waktu itu juga api menyambar dari langit, menyambar semua persembahan yang dipersembahkan Elia kepada Tuhan. Amin. Dan pada saat itu juga semua bangsa Israel, umat Israel yang melihat itu, mereka sujud menyembah, karena mereka tahu bahwa Allah yang disembah oleh Allah Elia itu adalah Allah yang hidup, Allah yang layak ditinggikan, layak disembah. Amin. Haleluya. Saudara, dan kalau kita membaca dalam ayat ini dikatakan Elia menyuruh menangkap semua nabi Baal. Ada 450 orang banyaknya pada waktu itu, dan menyembelih mereka di sungai Kison. Artinya Elia membunuh mereka semua. Ya. Tetapi kalau Anda membaca seterusnya peristiwa ini, Alkitab juga mencatat Raja Ahab memberitahukan apa yang dilakukan Elia kepada para nabi Baal. Nah, kita tahu istri dari Raja Ahab, Raja Israel pada waktu itu adalah Isabel. Isabel ini adalah seorang penyembah Baal, saudara. Dan waktu dia mendengar hal ini, dia marah. Dan dia mengancam ingin membunuh Elia, saudara. Dia akan menjadikan Elia seperti salah satu dari nabi-nabi yang telah dibunuh oleh Elia pada waktu itu. Nah, pada waktu menghadapi tekanan seperti ini, menghadapi ancaman dari Isabel, Elia ketakutan dan dia melarikan diri, saudara. Ya. Dan di dalam perjalanannya untuk melarikan diri, inilah yang dia ucapkan yang kita baca tadi di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. Dia berkata, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku." Saudara-saudara, di sini kita melihat seorang nabi besar seperti Elia ingin mati. Ya, dia ingin Tuhan mencabut nyawanya. Artinya dia ingin menyerah dengan situasi dan keadaan yang dialami pada waktu itu. Kalau kita membaca seterusnya, akhirnya Tuhan mengutus malaikat kepada Elia. Dan malaikat itu memberikan roti dan air untuk dimakan oleh dia, sehingga kekuatannya menjadi pulih kembali. Dan dia akhirnya dia tidak ingin mati, ya, karena dia mendapatkan kekuatan kembali. Kita bisa baca itu dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Coba kita lihat ayatnya.
Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Haleluya. Saudara, di sini Tuhan memperhatikan, Tuhan peduli akan Elia. Dia tahu Elia sedang kelelahan, sedang kecapean, saudara. Ya, makanya dikirim malaikat untuk memberi makan kepada Elia pada waktu itu. Ya, diberikan roti bakar dan air dikatakan, ya. Dan makanan yang dimakan oleh Elia itu, ini berbicara tentang persekutuan dengan Tuhan. Amin. Tuhan berkata dia adalah roti kehidupan. Haleluya. Ya. Pada waktu kita bersekutu dengan roti kehidupan, kita akan tetap kuat. Ya, roti itu berbicara tentang firman Allah. Ya, kita harus bersekutu dengan firman Tuhan, sehingga kita akan tetap kuat. Kita tidak akan lelah, kita tidak akan kecapean, saudara. Karena kita memiliki janji-janji Allah di dalam hidup kita. Makanya persekutuan dengan Allah itu sangat penting, ya. Persekutuan dengan firman Allah itu sangat penting, yang akan membuat kita kuat di dalam Tuhan, saudara. Ya. Kita lihat di sini, dia kembali bersekutu dengan Tuhan, ya. Dia kembali makan roti dan minum air itu. Dan dikatakan dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 8, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Wah, luar biasa, ya. Oleh kekuatan makanan itu, ya, makanan itu memberikan kekuatan kepada Elia, karena itu makanan yang datangnya dari Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, kelelahan bisa saja terjadi kepada siapa saja. Bisa terjadi kepada saudara, bisa terjadi kepada saya, bisa terjadi kepada kita semua yang hadir pada saat ini. Ya. Tetapi menyerah kepada situasi dan keadaan bukan pilihan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita memiliki Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita. Amin. Kita memiliki Tuhan yang adalah sumber pertolongan kita, saudara. Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia adalah Allah yang peduli kepada kita. Dia Allah yang memperhatikan kehidupan kita. Memang kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, situasi tantangan, pergumulan, pencobaan bisa membuat kita kelelahan dan akhirnya kita bisa menyerah. Seperti yang terjadi dalam kehidupan Nabi Elia. Oleh karena itu pentingnya kita selalu bersandar dan berharap kepada Tuhan. Haleluya. Ya, hal yang kedua yang kita bisa pelajari di sini adalah Tuhan sedang bekerja walaupun kita tidak melihat. Saudara-saudara, seringkali kita berpikir kalau tidak ada hasil atau kalau kita tidak melihat sesuatu terjadi di dalam hidup kita, itu artinya Tuhan sudah tidak bekerja lagi atau Tuhan sudah tidak peduli lagi akan hidup kita, atau Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Saudara-saudara, pikiran ini adalah pikiran yang salah atau pikiran yang menyesatkan. Ya, kita harus ingat bahwa Tuhan selalu memperhatikan dan mempedulikan kita. Kalau ada pikiran-pikiran seperti itu adalah pikiran-pikiran yang datang dari iblis, saudara. Karena iblis mau supaya kita meragukan firman Allah. Iblis mau supaya kita meragukan janji-janji Allah yang dia sampaikan di dalam hidup kita. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita harus meneguhkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan pada waktu ada situasi tekanan yang menekan kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa ada Tuhan yang melihat, ada Tuhan yang memperhatikan, ada Tuhan yang peduli atas hidup kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Kita harus percaya juga bahwa Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Amin, saudara. Anda percaya? Ya, pada waktu Anda berdoa, Tuhan sedang bekerja untuk melakukan sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupmu. Kita bisa baca itu dalam Roma 8 ayat 28. Coba kita lihat ayat itu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yang pada waktu itu, jemaat di Roma ini mereka menghadapi begitu banyak tantangan di dalam kehidupan mereka.
Alkitab berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Artinya, ketika doa-doa mereka dinaikkan kepada Tuhan, walaupun Tuhan belum menjawab, walaupun kelihatannya pintu-pintu belum terbuka, masih kelihatannya tertutup, tetapi mereka harus tetap memilih untuk percaya bahwa Allah sedang bekerja. Amin. Ya. Makanya firman ini berkata kita tahu sekarang. Tuhan mau supaya kita tahu bahwa Dia bukan Allah yang tinggal diam, ya. Pada waktu ada situasi tantangan terjadi dalam hidup kita, tetapi pada waktu kita berdoa, berseru kepada Tuhan, Dia sedang bekerja, Dia sedang bekerja. Ya, Dia sedang bergerak untuk menolong kita. Amin. Ya. Jadi Dia bukan Allah yang tidak peduli akan kehidupan kita, saudara. Dia adalah Allah yang sangat peduli atas hidup kita karena Dia mengasihi kita. Haleluya. Ya, saya kasih contoh misalnya seperti benih yang ditanam, saudara. Ya, kalau Anda mempunyai benih, misalnya benih mangga, ya. Anda tanam ya biji mangga ya di tanah. Ya. Pada waktu Anda tanam itu kan masih ke cover sama tanah. Ada di dalam tanah, nggak kelihatan benih itu. Tetapi benih itu akan mulai bertumbuh di tanah, benar nggak? Tetapi kita belum bisa melihat dengan mata jasmani kita. Itu akan terus bertumbuh. Nah, pada waktu kita berdoa, dan doa kita belum dijawab, bukan berarti Allah sedang diam, saudara. Allah sedang bekerja. Amin. Seperti benih yang ditanam di dalam tanah itu, saudara. Dia sedang bertumbuh. Dan ada saatnya kita akan melihat tunas itu keluar. Amin. Dan akhirnya tunas itu akan bertumbuh menjadi pohon, dan akhirnya menjadi pohon mangga yang buahnya bisa kita nikmati di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ya, demikian juga dengan kehidupan kita. Mungkin pada waktu kita berdoa, sepertinya nggak kelihatan ada tanda-tanda Tuhan menjawab. Sepertinya nggak kelihatan ada tanda-tandanya apakah Tuhan mendengar doa saya. Saudara, Tuhan pasti mendengar doa orang-orang yang percaya. Amin. Firman Allah berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi Anda harus percaya pada waktu Anda berdoa, doalah dengan iman. Dan percaya bahwa Tuhan mendengar doamu. Amin. Ya, Tuhan pasti mendengar setiap seruan doa kita. Dan kalau Dia mendengar doa kita, pasti Dia akan bekerja dalam segala hal, dalam apapun yang kau doakan, untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Saudara-saudara, kita harus percaya bahwa ada Tuhan yang memperhatikan kehidupan kita, ada Tuhan yang baik, yang sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Karena Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak baik, ya. Jadi kita harus percaya bahwa Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita, ya. Karena Dia sangat mengasihi kita, Dia memperhatikan kita, dan Dia mempedulikan hidup kita. Selanjutnya masih di Galatia ayat 6 ayat 9 dikatakan, karena apabila sudah datang waktunya. Artinya ada waktunya Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Haleluya. Ya. Ada waktunya kita berdoa, ada waktunya kita akan mendengar jawaban dari doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Artinya ada waktunya kita akan melihat jawaban doa itu terjadi. Ada waktunya Tuhan akan menolong kehidupan kita. Karena kehidupan orang benar itu adalah hidup oleh iman. Ya, hidup karena percaya. Ya, bukan karena melihat, saudara. Iman itu adalah percaya kepada setiap janji-janji Allah. Kita berjalan dengan janji-janji Allah dan percaya Allah akan mengenapi janji-janjinya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Dan tanpa iman kita tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Ya, makanya kita disebut orang percaya, saudara. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Dan perjalanan kehidupan kita ini adalah the journey of faith. Ya, perjalanan iman. Kita berjalan dari satu iman kepada iman yang lain. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan mengenapi setiap apa yang Dia janjikan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya masih di dalam Galatia 6 ayat 9 dicatat di sana, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Apa sih artinya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah?
Saudara, arti dari kalimat kita akan menua jika kita tidak menjadi lemah, di sini bukan hanya berbicara soal fisik, tetapi terutama tentang kondisi hati kita dan iman kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalimat jika tidak menjadi lemah, artinya yang pertama, kita tidak pernah menyerah. Ya, saudara harus menjadi orang-orang yang punya mentalitas yang never give up. Pada waktu kita melakukan kebaikan, kita harus tetap melakukan kebaikan itu di dalam hidup kita. Walaupun mungkin orang-orang yang di sekitar kita tidak menghargai apa yang kita lakukan. Kita mungkin merasa tidak diapresiasi oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Ya, lanjutkan apa yang sudah engkau lakukan di hadapan Tuhan. Dan percaya bahwa apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan, kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan, itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Amin. Haleluya. Ya, jadi tidak menjadi lemah artinya kita tidak pernah menyerah. Yang kedua, tidak menjadi lemah artinya jangan putus asa dan jangan kehilangan pengharapan. Saudara-saudara, jangan pernah kehilangan pengharapan. Ya, ketika kita menghadapi kesulitan, tantangan, kekecewaan, atau kita diperlakukan secara tidak adil selama kita hidup di dunia ini, saudara, kita harus tetap setia dan konsisten dengan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya Tuhan mempercayakan sesuatu di dalam hidup kita. Lakukan itu dengan setia. Tetap konsisten dalam melakukan kebaikan-kebaikan secara terus-menerus. Kalau bicara konsisten itu terus-menerus. Amin. Ya. Haleluya. Ya. Karena salah satu yang harus dikenal dari kehidupan orang percaya, mereka adalah orang yang senang melakukan kebaikan. Amin. Haleluya. Biarlah orang bisa melihat bahwa Ibu Yati, oh, orang ini adalah orang yang baik. Ya, baru lihat mukanya aja, belum melakukan sesuatu, udah tahu orang ini baik. Ya. Ibu Lydia, orang lihat Ibu Lydia, ya, auranya udah aura kebaikan. Amin. Ya, atmosfernya pada waktu dia ada, mereka bisa merasakan, wah, ini orang ini baik benar sih. Ya, harusnya seperti itu, saudara. Ya, kebaikan itu, berbuat baik itu harus menjadi lifestyle, ya, menjadi kehidupan dari orang percaya. Karena kebaikan Kristus itu harus terpancar, harus bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, jika tidak menjadi lemah, artinya jangan pernah kehilangan iman kepada Tuhan. Percaya ada Tuhan yang selalu melihat setiap kebaikan yang kita lakukan di hadapannya. Ada waktunya kita akan melihat hasil. Ya, kita akan menuai apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, saudara. Jadi tidak menjadi lemah di sini berarti kita tetap kuat dalam iman, sabar, dan tekun berbuat baik sampai akhir. Meskipun ada situasi, tantangan yang bisa saja terjadi di dalam hidup kita, saudara. Walaupun mungkin perjalanan terasa berat, ya, karena ada tantangan, tetap percaya ada Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Sehingga kita bisa melewati setiap tantangan demi tantangan yang terjadi di dalam hidup kita. Saudara-saudara, saya juga saat ini akan memberikan contoh atau ya contoh yang konkret, ya, contoh yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam keluarga. Dalam keluarga sebagai orang tua, tentunya kita harus mendidik anak-anak kita, khususnya untuk takut akan Tuhan. Amin, untuk mengenal Tuhan. Amin, karena mereka adalah tanggung jawab kita, saudara. Kalau Tuhan memberikan anak-anak kepada kita, itu adalah tanggung jawab kita untuk membawa mereka kepada Tuhan. Amin, untuk memperkenalkan mereka kepada Tuhan. Amin, untuk menasehati mereka dengan nasihat-nasihat firman Tuhan tentunya. Ya, bukan nasihat yang berdasarkan pikiran kita sendiri, ya, tetapi based on word of God. Amin, berdasarkan firman Tuhan. Ya, dan kadang-kadang anak-anak kita mungkin mereka tidak dengar-dengaran, ya, mungkin kadang-kadang mereka memberontak, ya,
Kalau Anda mengalami hal itu, jangan Anda putus asa, jangan menyerah, saudara. Amin. Tetap lakukan itu, saudara. Ya, dan saya percaya suatu saat Anda akan melihat hasilnya. Anda akan menuai apa yang sudah Anda tabur. Amin. Haleluya. Ya, itu di dalam keluarga. Saya kasih contoh yang lain dalam pelayanan misalnya. Mungkin Anda adalah seorang pelayan Tuhan yang setia. Anda aktif melayani Tuhan. Ya, tetapi kadangkala Anda merasa kok kayaknya saya udah melayani Tuhan. Saya melakukan ini itu untuk Tuhan. Tetapi rasanya saya nggak dihargai oleh teman-teman pelayanan saya. Saya kok sepertinya tidak dilihat dan dihargai oleh pendeta saya. Misalnya seperti itu. Ya, rasanya kok saya nggak dihargai. Ya, tetapi saudara, jangan kita menjadi lemah. Ya, tetap setia untuk melayani Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, lakukan itu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Amin. Bukan mata yang tertuju kepada manusia. Saudara, ini salah. Ya, kalau matamu tertuju kepada manusia, minta dihargai, minta dihormati, ya. Kalau hal itu tidak terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan kecewa dan kita akan bisa meninggalkan pelayanan. Tetapi marilah kita melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan setia, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Amin. Tuhan melihat segala sesuatu yang kau lakukan di hadapannya. Waktu kita melayani Tuhan, itu artinya kita melakukan kebaikan. Amin. Haleluya. Hal yang baik yang kita lakukan. Ya, kita melayani Tuhan. Ya, lakukan itu dengan sungguh-sungguh dan dengan setia. Ya, dan waktu melayani Tuhan bukan dengan kekuatan kita tentunya. Ya, kita melakukan itu dengan kekuatan Roh Kudus. Haleluya. Dan Tuhan pasti memakai kita secara dahsyat. Ya, karena Dia yang hidup, Dia yang hebat, Dia yang dahsyat ada di dalam hidup kita. Dan Dia mau melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat melalui hidup kita. Sehingga dunia bisa melihat Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Haleluya. Yang ketiga, belajar untuk selalu mengampuni meskipun kita disakiti. Saudara-saudara, kalau kita disakiti atau mungkin kita juga dikhianati, kita harus tetap memilih untuk mengasihi. Ya, mengasihi orang yang bersalah kepada kita. Kita memilih untuk mengasihi orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap kita, saudara. Mungkin kita sudah banyak melakukan kebaikan terhadap orang itu, tetapi dia membalas dengan hal-hal yang mungkin bisa menyakitkan hati kita. Saudara, tetap kita harus memilih untuk mengasihi dia. Jangan membenci, jangan menyimpan dendam terhadap orang itu. Amin. Haleluya. Kita harus terus berbuat baik ya kepada orang-orang yang menyakiti kita. Intinya, saudara-saudara, dalam segala situasi yang kau hadapi, yang mungkin kelihatannya seperti yang saya sudah bicarakan tadi, jangan biarkan diri kita menjadi lemah. Ya, jangan pernah menyerah. Ya, tidak menjadi lemah bukan berarti kita tidak pernah lelah. Mungkin ada saat-saatnya kita lelah, tetapi percaya ada kekuatan Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita, yang memberikan kekuatan kita sehingga kita bisa overcome. Kita bisa kita bisa mengatasi. Karena ada kekuatan Allah yang bekerja di dalam hidup kita, yang membuat kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Oleh karena itu, jangan berhenti melakukan kebaikan, jangan berhenti untuk melakukan kebenaran. Jangan kehilangan iman, saudara. Ya, izinkan kekuatan Allah yang bekerja dalam hidup kita. Kalau dengan kekuatan diri kita sendiri, kita gampang menjadi lemah. Amin. Saudara akan gampang menjadi lemah, saudara akan gampang capek, saudara akan gampang lelah, saudara akan gampang untuk menyerah. Tetapi percaya, ada kekuatan Allah, ada kekuatan Roh Kudus di dalam hidupmu. Ya, pada waktu Tuhan pergi, Dia mengirimkan Roh Kudus. Dia tahu selama Anda di dunia ini, Anda akan menghadapi hal-hal yang mungkin akan membuat Anda capek. Tekanan demi tekanan yang akan mungkin membuat Anda lelah. Ya, situasi demi situasi akan mungkin membuat Anda bosan. Makanya ada Roh Kudus yang akan menjadi penghibur, menjadi kekuatan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak akan pernah menyerah apapun situasi, tantangan, pergumulan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Karena kita percaya ada Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Saudara-saudara, saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Jika hari ini ada di antara kita yang mungkin
sedang lelah atau mengalami kelelahan, saudara, saya mau encourage, saya mau berkata, jangan pernah menyerah, jangan pernah kehilangan pengharapan di dalam hidup kita. Jika Anda merasa doamu belum dijawab, jangan berhenti percaya kepada Tuhan. Amin. Tetap percaya kepada Tuhan. Ada waktunya Anda akan melihat jawaban doamu itu terjadi di dalam hidupmu. Karena mungkin tuaian itu sudah dekat. Ya, Anda akan segera menuai apa yang sudah Anda tabur di dalam hidupmu. Tetap setia, percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, jangan menyerah. Aku sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.